Mengapa Anda tertarik ke Ibu Mega? Bukan yang lain, kan banyak tokoh yang lain ya, di PDIP terutama. Iya. Dia adalah salah satu figur utama dalam tokoh nasional yang perempuan. Dia juga salah satu presiden yang perempuan. Lalu dia juga menjadi tokoh figur utama juga di PDI Perjuangan. Jadi ketika kader itu kan pasti memang punya emosional bonding ya dengan Ibu Mega ya. Jadi satu cerita, ada lagi kumpul di saat itu, kumpul sama kader, ada Bu Megawati. Di PDI Perjuangan belum terlalu besar, kayak sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an. Ibu dengan minta maaf ke kadernya, itu cuma bawa nasi, kita makan telur setengah. Telur setengah dan kita bareng-bareng. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Ibu Megawati tidak hanya omong kosong doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, merdeka. Merdeka. Sobat Perjuangan, hari ini saya dan Ibu Restu ada di studio PDI Perjuangan. Kita akan bincang-bincang dengan salah satu penerima Megawati Fellowship Program, yaitu Mas Muhammad Ilham, yang merupakan salah satu peserta terbaik kita yang mendapatkan riset terutama berkaitan dengan Ibu Megawati ya. Kita akan ada beberapa hal yang Mas Ilham yang akan kita bincang-bincangkan hari ini. Semoga lancar di dalam risetnya. Amin. Ya amin ya Mas ya. Oke, selama ini lancar Mas? Alhamdulillah lancar. Kira-kira sebenarnya apa yang diteliti Mas berkaitan dengan Anda mendapatkan beasiswa untuk biaya riset untuk Megawati Fellowship Program ini? Jadi sebenarnya kalau melihat dari judul saya sendiri gitu ya, itu kan melampaui kata-kata ya, analisis tentang respon kader terhadap pidato Megawati Soekarnoputri. Jadi kader-kader PDIP saat mendengarkan pidato Bu Mega, itu responnya gimana sih? Tapi sebenarnya tidak berhenti sampai situ gitu. Pada umumnya alasan kenapa saya mengambil itu, banyak sekali sebenarnya jurnal-jurnal, artikel-artikel jurnal itu yang membicarakan pidato Bu Megawati. Tapi hanya sebatas bagaimana caranya Bu Mega berpidato, menganalisa teksnya, menganalisa videonya, tidak sampai kepada analisa respon para kader yang diobrolin selalu di pidato Bu Megawati gitu. Nah saya sendiri tertarik gitu, sebagai jurusan antropologi tentunya masuk ke dalam dunia kader, yang saya sendiri bukan kader PDI Perjuangan, itu menjadi tantangan sendiri untuk penelitiannya gitu. Oke. Nah sekarang, mengapa Anda tertarik ke Ibu Mega? Bukan yang lain, kan banyak tokoh yang lain ya, di PDIP terutama. Nah, kenapa Mas kira-kira? Kalau misalkan kenapa ke Bu Megawati ya, dia adalah salah satu figur utama dalam tokoh nasional yang perempuan. Dia juga salah satu presiden yang perempuan. Lalu dia juga menjadi tokoh figur utama juga di PDI Perjuangan. Perjuangan Bu Megawati tentu nggak hanya sebatas pidatonya saja. Tapi itu ada value, ada nilai yang di saat saya turun kok terlihat gitu. Tapi pas sebelum saya turun, penasarannya sebenarnya, masa iya sih ngomongin Bu Megawati di saat itu, kisaran tahun lalu ya, sebelum Pilpres segala macam, omongannya selalu tentang negatif mulu. Omongannya selalu tentang yang kurang-kurang baik aja gitu. Masa iya tokoh figur utama nasional itu, salah satu figur utama, kok ada yang kurang tepat nih sepertinya. Nah itu yang menjadi cikal bakal akhirnya saya memilih tokoh Megawati Soekarnoputri untuk menjadi penelitian saya. Oke, luar biasanya di sini Mas sebenarnya. Kalau saya melihat bukan kader loh Mbak, bukan kader tetapi mempunyai motivasi untuk meneliti seorang Ibu Megawati yang notabene ketua umum PDI Perjuangan ya. Nah, ini
Artinya Anda harus masuk ke komunitas PDIP itu sendiri di level atas atau di bawah? Aku di bawah. Nah, ini pertanyaan. Sampai ranting, 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 DPC dan itu ya. PAC, DPC. Ya, kesulitan nggak Mas? Kesulitan awalnya adalah di saat mengenalkan diri sebenarnya. Karena memang bukan kader. Ya, Di saat saya mengenalkan diri, saya berasal mengenalin ke teman-teman kader saat itu awal banget ngomongin perizinan segala macam itu mengenalkan dari kampus, mahasiswa kan, biasa mahasiswa kampus mau penelitian gitu, mau kenal tentang PDI Perjuangan. Karena kan di masa itu ya takutnya ada kekhawatiran segala macam. Tapi saya mengenalkan bahwa saya dari program Megawati Fellowship dan itu ada keterbukaan gitu di saat itu juga. Dan teman-teman di lapangan pun sangat terbuka. Memang yang menjadi tantangan adalah ternyata di saat di lapangan sama yang diomongin Bu Mega saat pidato itu selaras. oke. Selaras gitu. Kan Bu Mega tuh yang saya membaca dan menonton video Mega itu 14 video. Oke. 14 pidato dari kegiatan yang ada di PD Perjuangan maupun yang non kegiatan PD Perjuangan. Jadi biar kita apple to apple kan. Ternyata Jadi ada ini yang di pidatonya dari tahun berapa ke tahun berapa ya? Mas dari tahun 2001. Ilham? 2001. Iya, kurang lebih dari 2001 sampai 2024 yang awal tahun. Itu pun. Nah, itu pas saya melihat di lapangan ada satu poin yang sangat terlihat gitu. Yang dimana Bu Mega itu selalu meng-highlight dengan berbagai konteksnya, selalu narik kepada istilah akar rumput, istilah lihat ke bawah. Pertanyaannya adalah siapa sih sebenarnya akar rumput? Siapa sih sebenarnya orang yang di bawah? Iya, jawabannya sederhana, itu rakyat. Tapi Jadi, rakyat yang mana gitu Oke. kan? Mas Ilham, jadi ketika mencermati 14 video Iya. pidato Ibu Megawati Soekarno Putri, itu jauh sebelum punya niat atau motivasi untuk meneliti atau setelah memang mengikuti Megawati Fellowship program ini? Kalau 14 videonya itu setelah. Tapi beberapa video yang selalu muncul di TikTok, di Instagram, di YouTube, itu selingan pasti saya lihat juga. Karena memang di sosial media terutama itu yang sering dipotong-potong kan. Bagian-bagian yang sering dipotong-potong yang akhirnya menciptakan argumentasi, ada yang menggiring ke negatif, ada yang menggiring ke positif. Itu yang juga menjadi cikal bakal saya, kayaknya menarik di kita ngomongin pidato Bu Mega gitu. Dengan sisi yang lebih detail lagi, lebih seru lagi gitu. Iya, artinya di kader sendiri nanti kemudian akan pasti sudah dicermati juga ya, karena juga sudah lumayan ngeblend ke teman-teman ranting, anak ranting, PAC, DPC dan seterusnya. Nah, mungkin boleh diperdalam lagi Mas motivasi yang lebih utama ya ketika kemudian oke, saya mau meneliti tentang ini gitu. Itu apa Mas? Kalau motivasi yang paling utama adalah sebenarnya kekhawatiran ya. Kekhawatiran tentang bagaimana kita mulai dari sosial media, figur-figur tokoh nasional, jangankan Ibu Mega gitu ya, banyak tokoh-tokoh nasional yang memang punya jasa hebat, punya jasa yang luar biasa sama Indonesia, tapi kenapa digiring begitu negatifnya, begitu nggak sesuainya. Padahal kalau kita menelisik atau menelusuri lebih jauh, apa yang diomongi kalau menonton utuh itu tepat kok. Itu menjadi akhirnya saya termotivasi untuk menggambarkan kepada semua orang ini loh yang terjadi. Di saat ada Bu Mega berpidato itu nggak hanya omong kosong, tapi di saat disuruh turun ke bawah, memang kader-kader di bawah itu jantungnya PDI Perjuangan. Mereka yang turun ke masyarakat. Bahkan ada beberapa cerita yang menurut saya pas saya dengar itu agak mengharukan gitu. Iya. Gitu. Emosionalnya ada salah satu saya dapat cerita di situ juga bagaimana kader PDI Perjuangan ngebantu. Jadi nggak sengaja sebenarnya beliau ini ketemu di pasar dengan salah satu ibu. Dia bercerita bahwa anaknya nggak bisa sekolah. Anaknya nggak bisa sekolah segala macam. Tapi dia kan ruang lingkupnya ada dapilnya, nggak sesuai dapilnya. Si kader ini bilang, yaudah mampir aja ke rumah.
ternyata dia ke rumah itu nggak punya ongkos. Dia jalan kaki jauh dan dibantu. Dan si ibu ini punya nazar. Nanti ibu ini sebenarnya nenek punya anak, cucunya itu nggak sekolah gitu. Mau sekolah tapi susah. Ya. Dibantu punya nazar akan jalan kaki kalau keterima. Dan akhirnya dibantu sama pihak kader dan keterima. Itu salah satu, ya saya dengar sih sangat mengharukan. Dan itu kan salah satu bukti bahwa omongan di pidato selaras dengan Bisa apa yang di lapangan. dilakukan, Gitu. ya. Jadi banyak sekali ya Mas ya, Banyak perwujudan apa ya, pidato Bu Mega yang diterapkan oleh masyarakat, terutama kader-kader yang Benar banget. di tingkat ranting ya. Mas, pernah nggak juga melakukan sebenarnya sekedar untuk variabel kontrol aja, Anda mewawancarai atau mengamati yang non-kader Non-kader. terhadap persepsinya terhadap pidato Ibu Mega? Pernah nggak melakukan itu? Oh, aku pernah ke teman-temanku. Ya. Jadi teman-temanku di kampus emang sengaja minta tolong coba dong nonton video yang bagian ini. Ya. Minta tolong bagian video ini, minta tolong bagian ini. Terus responnya? ada yang respon ya ada dua ya tentunya ya. Ada yang ya memang berapi-api dengan ada beberapa kata kunci yang terus diulang diingatkan, terutama tentang akar rumput segala macam. Keberanian sebenarnya, keberanian Bu Mega menyentil beberapa institusi di negara. Terus ada yang beberapa ini sebenarnya apa sih yang diomongin? Apa sih yang sebenarnya yang diangkat? Kenapa kok jadi marah-marah doang? Jadi pas di sini ada dua highlight. Yang satu ngomongin topiknya, yang satu ngomongin emosionalnya. Nah, ini menjadi menarik gitu. Bagaimana sebenarnya pidato itu punya dua sisi. Betul. Di saat kita melepaskan nilai, kita akan mendapatkan topiknya. Tapi kalau kita nggak melepas nilai, yang digiring sama sosial media segala macam tentang kebencian terhadap Bu Mega, kebencian terhadap PDI Perjuangan, kita hanya melihat emosinya Bu Mega, kita hanya melihat potongannya doang tanpa melihat utuh konteksnya gitu. Ya. Nah, Mas Ilham, terkait dengan tema yang bukan sekedar tema ya, tapi judul risetnya Mas Ilham ini kan melampaui kata-kata analisis respon kader PDI Perjuangan terhadap pidato Megawati Soekarno Putri. Kalau kita mendengarkan beberapa pidato Ibu Mega, mungkin tadi dari 14 video yang sudah dicermati ya, kita kan juga selalu mendengarkan tentang, misalnya nih Ibu Mega akan sering mengatakan, dengerin ya anak-anakku dimanapun, atau kemudian juga ibu cuma minta, atau yakin atau enggak, atau bisa enggak ngelakuin. Nah itu sesuatu yang dengan gaya Ibu Megawati Soekarno Putri itu sebenarnya ibu mau meyakinkan orang-orang atau kader-kader yang mendengarkan pidatonya. Nah sejauh ini dari tadi Pak Hartoko sudah sampaikan, apakah yang non-kader juga cukup merespon itu dengan bagaimana, tapi juga yang kader sendiri seperti apa? Karena tadi juga sudah ke ranting-ranting ya. Mungkin boleh disampaikan temuan awal atau yang selama ini sudah dilakukan di dalam riset itu. Kalau misalkan tentang respon sanggup apa enggak, semua orang akan membilang sanggup. Bahkan saya waktu itu ikut bareng-bareng sama kader, konvoy, ikut ke GBK. Oh ya. Kampanye akbar ke GBK. Satu stadion kan serentak ngomong. Kompak ya? Kompak banget, sanggup. Solid. Iya gitu segala macam gitu. Tapi pas di lapangan, kesanggupan itu menjadi dua pilihan, Mbak. Oke. Yang menurut saya ini analisa saya lanjutan adalah di saat orang kader, terutama yang dicalekan, mengikuti arahan Bu Megawati, kok bisa menang ya, Mbak? Ada beberapa yang saya datang karena dia benar-benar turun ke masyarakat, ketemu. Dan ada istilah waktu itu selentingan warga ngomong kayak gini, dia mah datangnya 5 tahun sekali. Tapi ada caleg yang saya datangin, dia merawat, bukan hanya memberikan atau datang 5 tahun sekali. Itu benar-benar dirawat sampai masyarakat, foto sama dia, terus sampai dia
curhat lama segala macam. Itu ada. Tapi ada beberapa caleg yang disuruh turun, itu nggak turun, Mbak. Nggak turun, banyak alasan sebenarnya. Dan itu yang terjadi, yang membuat mereka nggak dikenal sama masyarakat. Yeah. Bahkan masyarakat yang saya temui ngomong seperti ini, Mbak. Saya tuh yang penting si bapak ini nggak usah lah ngasih apa-apa, nongkrong sama kami, duduk bareng, ngobrol. Sebenarnya kan itu yang diminta Bu Mega. Betul. Berarti. Ibu ketika menyerukan tentang ayo turun, itu kan sebenarnya ya seperti itu. Ketemu dengan masyarakat, ketemu langsung, menyapa, mungkin hanya sekedar ngobrol-ngobrol tapi ketemu. Mendengarkan curhat. Bahkan istilah door to door itu kan bukan istilah cuman si tim sesnya yang turun, tapi kebanyakan tim ses yang turun, bukan si calegnya. Makanya banyak yang nggak dikenal, banyak yang akhirnya ya udah saya kenalnya tim sesnya bukan si calegnya kan. Ya, gitu. Nah mungkin ke kader ya, Mas Ilham. Jadi ketika kader itu kan pasti memang punya emotional bonding ya dengan Ibu Mega ya, meskipun ya mungkin jaraknya jauh ya, Ibu Mega ada kadang-kadang di Jakarta yang mungkin tidak bisa ketemu langsung dengan anak ranting, tetapi ketika mereka mendengarkan pidatonya Ibu Mega, tentu kan ada emosi, ada kata-kata Ibu yang mungkin akan dicermati betul. Kemudian juga mungkin juga muncul simbol-simbol yang selama ini juga selalu disampaikan oleh Ibu Mega dengan segala bentuk-bentuk kebantengannya di PDI Perjuangan ini ya. Tetapi yang paling sering disampaikan oleh Ibu Mega adalah bahwa memang harus bersama-sama terus dengan rakyat, dengan masyarakat. Nah, saya rasa itu yang dalam penelitian Mas Ilham, apakah rasa keterikatan tadi, ya, emotional bonding antara kader dengan ajakan Ibu Mega melalui pidato-pidatonya itu memang sudah terasa sekali ketemu di dalam kesehariannya kader-kader itu, atau bagaimana? Ini di temuan risetnya Mas Ilham. Di temuan saya ini ada yang menarik, Mbak. Jadi ada satu cerita dari kader di Jakarta Barat. Dia itu salah satu kader lama. Bagaimana kedekatan terhadap Ibu Megawati di saat ketemu ataupun gak ketemu, di saat berbicara langsung maupun nggak berbicara langsung, itu begitu bangga dan ada rasa hormatnya. Kenapa? Jadi satu cerita, ada lagi kumpul di saat itu, kumpul sama kader, ada Bu Megawati. Di PDI Perjuangan belum terlalu besar, kayak sekitaran tahun 90-an. Tahun 90-an, Ibu dengan minta maaf ke kadernya, itu cuma bawa nasi, kita makan telur setengah. Telur setengah dan kita bareng-bareng. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Ibu Megawati tidak hanya omong kosong doang. Ada tindakan bahwa dia sedekat itu sama kadernya. Itu langsungnya gitu. Makanya di saat ada arahan atau ada pidato yang diucapkan sama Bu Mega, itu langsung dilaksanakan. Misal ada disuruh menggalang dana untuk bantuan, semua langsung bergerak. Bahkan saya waktu itu acara yang kemarin nih, yang obor kan, itu saya ikut di pinggir jalan menyambut gitu. Itu kan cuma arahannya, yuk kita merayakan bareng-bareng, yuk kita semuanya turun mengenalkan PDI Perjuangan semangatnya segala macam. Dan semuanya itu diajak, yuk datang gitu, tanpa langsung rapat ini segala macam. Spontan lah ya. Spontan semua ikut. Dan saya ikut salah satunya itu hujan-hujanan. Iya betul. Saya hujan-hujanan. Menyaksikan juga itu. Iya. Gitu. Baik, Mas Ilham, ini kita masih bicara tentang keterikatan ya antar kader dengan ajakan Ibu Megawati melalui pidato-pidato beliau. Nah, dari beberapa interaksi yang dilakukan oleh Mas Ilham ke kader-kader PDI Perjuangan ini, kira-kira apa ya yang bisa semakin
menunjukkan rasa keterikatan itu bisa benar-benar lebih lagi gitu. Ya, karena kita kan pinginnya juga tentu dengan Ibu Mega meyakinkan, selalu mengajak untuk kader selalu turun bersama rakyat. Bahkan kalau bahasa Ibu itu kan menangis dan tertawa bersama rakyat. Nah, bagaimana supaya keterikatan itu betul-betul bondingnya bisa lebih gitu. Itu kalau dari pengalaman Mas Ilham dari penelitian selama ini bagaimana? Kalau pengalaman aku tuh selama penelitian ini, memang dua hal yang sangat terlihat. Di saat atasan dari strukturalnya memang ikut bersama teman-teman ranting turun ke masyarakat, bonding itu dapat nggak? Pernah ada contoh ya? Ada contoh, Mbak. Ya, Di satu momen emang dikasih amanah dari calegnya, terus si orang ini kader rantingnya disuruh keliling kan. Saya yang nemenin gitu, jadi ada 1, 2 yang nemenin. Dia nggak tahu Mbak rumah ini siapa, namanya siapa segala macem. Terus setelah itu apa? Evaluasinya cuman menyalahkan aja udah kan. Tapi kalau semuanya turun melakukan hal yang sama, itu akan jauh berbeda. Ada juga ya tadi contohnya yang pada akhirnya apa yang diminta Bu Megawati Soekarno Putri jelas turun ke bawah. Melihat apa yang dirasakan sama masyarakat. Karena ada satu momen saya ikut mendengarkan curhatan masyarakat di saat itu. Ibu-ibu itu lebih sering nangis ternyata di saat curhat gitu. Itu di saat curhatnya. Tapi ada di saat itu ada momen di mana salah satu caleg yang sering ngebantu dia di luar masa pilpres, di luar masa kampanye udah ngebantu terus. Jadi nggak 5 tahun sekali ngebantunya, merawat itu semua. Segitu bangganya dengan si kadernya. Itu rakyat ya, bukan kadernya gitu. Rakyat yang melihat pada akhirnya. Jadi caranya gimana? Bagaimana sebenarnya kader-kader itu merawat, bukan menjaga. Merawat gimana? Ya selama terus-menerus dirawat hubungannya. Jadi tidak ada batasan. Ada beberapa kader yang saya temuin batasnya jauh banget, Mbak. Batasannya segitu jauhnya gitu. Mas Ilham. Iya. Kan banyak pendekatan di dalam penelitian ya. Salah satunya pendekatan antropologis. Tadi saya udah banyak mendengar Anda bukan kader tetapi ikut di dalam berbagai macam kegiatan PDI Perjuangan. Nah, sekarang pasti ada pengalaman baik dan pengalaman buruknya ya. Nah, saya kira dalam konteks pendekatan antropologi ini, kira-kira poin utamanya apa, Mas? Kalau misalkan dalam metodologi ya sebenarnya, kita tuh lebih kepada observasi partisipan. Apa itu? Jadi sebenarnya saya sendiri nyemplung ke dalam, menjadi bagian mereka, menjadi bagian lingkup kelompoknya, sampai pada titik istilahnya kita nggak dikenali dari orang luar. Bener-bener ada kedekatan. Anda menyatu ya? Menyatu. Tapi catatannya adalah bagaimana di saat kita menyatu, kita bermain peran. Peran kita dari mana sih? Peran kita dari sebagai apa gitu. Dan di situ yang tadi yang cerita, pasti ada cerita baik, ada cerita buruk ya. Kalau untuk cerita baiknya saya sampai dianggap anak. Jadi luar biasa. Karena saking sering ketemunya sama ibu itu, sama salah satu kader di Dapil 4, itu saya kalau rapat diajak, kalau acara-acara ini diajak, ya saya motoran sama dia segala macam. Ya udah dipanggil anak aja, dia panggil anak gitu. Tapi ada cerita yang sisi kurang baiknya, saya dianggap penyusup, dianggap mata-mata, dianggap nusa datar. Tapi akhirnya tadi yang saya bilang, bermain peran saya sebagai apa? Asalkan kita sebagai peneliti perannya jelas, batasannya jelas, bias-bias di saat mengambil data, itu akan sangat minim banget gitu. Jadi ini akan menjamin objektivitas hasil penelitiannya ya. Makanya itu, peran-peran itu yang akhirnya dimunculin dulu gitu. Iya. Mas, saya tertarik
kader PDI Perjuangan itu kan dari yang tua sampai yang milenial. Iya benar. Nah, Anda temui nggak yang milenial? Temuin Mas. Nah, kira-kira seperti apa Mas yang milenial? Mil- Terutama kan mereka dalam konteks pengetahuan kan cukup jauh juga dengan Ibu Mega. Iya Ya, benar. gimana Mas pandangan Kalau mereka? milenial ya, kalau boleh jujur, Termasuk yang Gen Z ya, Mas. iya, Ya, ya. saya ketemu Gen Z, Iya. caleg Gen Z ada saya. Oke, oke. Gimana Mas? Gen X segala macam. Iya. Itu agak sulit ya. Mhm. Kenapa saya bilang sulit? Mereka seperti punya identitas yang sangat harga diri besar gitu. Di saat saya ini, kalau misalnya yang teman-teman yang udah lebih dewasa segala macam, saya datang langsung terbuka. Itu enggak. Mereka coba dong bikin suratnya dulu. Coba dong tolong diiniin dulu. Coba dong ke dia dulu, ke atasannya dulu, ntar baru ke saya. Ini yang muda. Oke. Kalangan mudanya gitu. Dan itu yang saya terima akhirnya. Ya. Karena Obrolan-obrolan mungkin juga gitu. yang muda belum terlalu ngeblend dengan Iya, betul. dengan partai, ya dengan akhirnya itu. organisasi. Iya, Oke. iya. Ya itu juga yang Ya, anak-anak oke. muda di beberapa yang saya temui keterikatannya itu masih belum muncul pada akhirnya gitu. Ya, ya, oke, Mas Ilham, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kaitannya dengan Megawati Fellowship Program nih, kan sudah menjadi salah satu dari 11 penerima ya. Kesannya waktu akhirnya terpilih menjadi 11 penerima itu bagaimana Mas? Terus kira-kira nanti mau diapain ini penelitiannya ini, dan mungkin punya harapan apa ya terhadap Megawati Fellowship Program? Pertama saya senang banget. Seperti yang saya ucap tuh, saya tuh salah satu ayah ibu saya udah nggak ada. Oke. Dan saya S2 dengan biaya sendiri. Oke. Orang baru yang mau nyemplung di riset. Mhm. Susah payah, Ya, pasti. jaringan segala macam. Ya. Saya dapat kabar dari teman saya, Mm-mm. coba Ham, daftar. Itu pas keterima suatu hal yang luar biasa. Ya. Selain membantu riset saya, pendidikan saya, ya, kepala yang tadinya berat gitu ya, akhirnya enteng gitu. Oh, akhirnya tadi kesempatan saya untuk masuk ke dalam dunia riset terbuka. Dan ini sebagai bukti bahwa orang baru seperti saya didapat kesempatan loh. Oke. Asalkan kita memang mau berusaha gitu. Itu yang benar-benar berkesan banget bagi saya gitu. Terus untuk kedepannya, bagaimana Megawati Fellowship ini berkembang? Tentu ruang lingkupnya akan jadi lebih bagus kalau diperluas. Ya kuotanya misalkan, terus kayak Tidak hanya 11 gitu ya. Tidak hanya 11. Terus topik-topik yang memang lebih Ya. lebih agak-agak modern ya kan, karena banyak banget topik-topik yang modern. Terus untuk hasil dari riset saya sendiri memang akan menjadi jurnal ilmiah yang akan saya terbitkan. Insya Allah doakan akhir tahun ini bisa terbit untuk artikel jurnalnya yang membicarakan tentang riset saya gitu. Oke. Baik. Ya, hubungan dengan teman-teman penerima sangat erat ya, kita lihat nih Mbak Kristu ya. Karena mereka punya grup khusus. Bahkan saling apa ya, tukar menukar pengetahuan kan ya Mas ya. Nanti teman-teman ini akan jadi angkatan pertama. Benar. Jadi mudah-mudahan nanti semakin banyak ketika ada lagi angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Amin. Jadi doain aja kita masih terus akan bisa menyelenggarakan Megawati Fellowship Program. Amin. Ya. Mungkin Mbak. Baik, saya rasa ini perbincangan kita, dan terima kasih Mas Muhammad Ilham. Iya, sama-sama. Ini dari S2 Universitas Indonesia. Mudah-mudahan penelitiannya, risetnya berjalan dengan lancar. Amin. Dan tentu harapan kita semua, Megawati Fellowship Program ini memang juga akan mendekatkan PDI Perjuangan kepada jaringan akademisi, kepada jaringan mahasiswa, dan juga tentunya ini menjadi perwujudan dari kedekatan kita dan kepedulian kita terhadap riset-riset yang mestinya memang harus dilakukan oleh baik itu PDI Perjuangan ataupun siapapun, karena riset ini menjadi tiang utama ilmu pengetahuan. Tanpa itu tentu kita akan kekurangan ilmu gitu ya.
Nah, terima kasih untuk kehadirannya, jauh-jauh juga sudah hadir pada sore hari ini. Dan Pak Hartoko, terima kasih juga nih, Pak Hartoko ini juga salah satu pendamping dari 11 peneliti yang sedang melakukan penelitian-penelitian lainnya. Jadi mudah-mudahan juga kita bisa lebih banyak lagi untuk menghasilkan hasil-hasil riset yang cukup berkualitas. Sekali lagi terima kasih Sobat Perjuangan, mudah-mudahan kita masih terus bisa bersemangat dalam ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka!